Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati, kita mempersiapkan diri kita untuk kita mau datang kepada Dia. Kita mau memuji, menyembah, memuliakan namanya. Sepakat mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kedamaian. Tiba saatnya kami datang kepadamu Bapa. Kami mau naikkan pujian kami, syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku hentikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari pujikan lagu ini dari awal, katakan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku nantikan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, haleluya, haleluya. Selama kami menyembah, kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Haleluya.
haleluya. Oh, Kau yang kami andalkan, kami nantikan pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya la 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 mase siki ya la 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 kini ya la 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 baso. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami bersyukur dan berterima kasih bila mana kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami sehingga kami boleh menerimanya dengan sukacita, bahkan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami terima pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Di bulan Mei ini tema gereja kita adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa. Dialah El Shaddai itu. Mari bersama-sama kita buka di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Ini pertama kalinya Allah, Yahweh, Adonai Elohim itu menampakkan diri kepada Abram dan berkata, El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang memberikan kehidupannya bagi setiap kita. Terkhusus bagi Abram, bahwa kita bersama-sama kenal seorang Abram yang kemudian berganti nama, diubah nama Tuhan, yaitu menjadi Abraham, sebagai bapa orang percaya. Tentu hal yang begitu luar biasa, janji Allah yang begitu luar biasa kepada Abram. Di situ kita bisa belajar bahwa sejatinya Abram hanya manusia biasa. Abram seperti kita, bahkan Abraham seperti kita. Tanpa ada Allah yang menunjukkan kuasanya kepada Abram, Abram bukan siapa-siapa. Abram bukan siapa-siapa. Tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Allah kita, Dia menunjukkan diri kepada Abraham, kepada Abram, dan Dia berfirman, Akulah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha kuasa. Kenapa predikat itu dimunculkan di hadapan Abram? Supaya Abram menjadi seseorang yang penuh iman kepada Tuhan. Bayangkan saudara, Abram dijanjikan dia akan mempunyai keturunan yang begitu besar. Tetapi pada saat usianya yang sudah tua, Abram belum juga mempunyai anak.
orang dijanjikan kamu akan hidup sukses, kamu akan diberkati, tetapi di masa-masa akhir hidupnya itu belum terjadi. Saya yakin percaya orang itu akan patah semangat. Orang itu akan meleto bahasa Jawanya. Tetapi Abram didatangi Allah, dan kemudian Allah menyatakan, mendeklarasikan bahwa akulah El Shaddai. Saya sangat suka dengan kata El Shaddai. Saking sukanya saya dengan kata El Shaddai, ketika saya melihat bis lewat yang bertuliskan El Shaddai itu, saya merasa terhibur. Saya merasa terberkati juga. Ada truk gitu saudara, ada tulisannya El Shaddai, saya merasa terberkati. Karena di situ Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang berkata bahwa Dialah Allah yang maha kuasa. Dialah Allah yang maha perkasa. Maha kuasanya Allah tidak bisa diukur melalui kekuatan kita, tidak bisa diukur melalui pola pikiran kita, karena Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dalam bagian kitab suci ini, perjanjian yang sedang diberlakukan Abram kepada Allah itu bukan bergantung kepada Abram, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah selaku pencipta itu. Bahkan Alkitab mencatat tidak kurang dari 8 kali Tuhan mengatakan kepada Abram sesuatu yang Dia akan lakukan kepadanya. Ada janji-janji yang diucapkan Tuhan kepada Abram, tetapi satu-satunya itu belum terjadi, saudara. Ada beberapa hal yang belum terjadi sampai akhirnya Allah menampakkan diri kepada Abraham dan Dia berkata, akulah Allah yang maha kuasa. Bukankah Abram seperti kita hari-hari ini? Bahwa kita kadangkala dijanjikan Tuhan dengan berbagai hal. Tuhan berkata secara pribadi dengan kita banyak hal, banyak sekali. Tuhan menjanjikan mungkin kita punya pasangan hidup. Tuhan menjanjikan mungkin kita punya anak keturunan. Mungkin Tuhan menjanjikan kita diberkati Tuhan secara luar biasa, baik secara fisik, ekonomi, baik secara kesehatan kita. Tetapi faktanya mungkin kita belum menerimanya. Faktanya mungkin berbalik sebaliknya. Tetapi hari ini Dia berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha kuasa. Tuhan hanya meminta satu hal. Di ayat yang pertama tadi apa saudara? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Hiduplah di hadapan Allah dengan tidak bercela. Dia akan menunjukkan kuasa-Nya yang begitu luar biasa atas hidup kita. Dia akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Dia akan memberkati engkau dengan luar biasa. Bahkan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya atas setiap hidup kita, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan, boleh tetap berada di relnya Allah, berjalan bersama dengan Allah. Itulah kemahakuasaan Allah. Itulah El Shaddai di dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya saudara, apakah saudara mempercayainya? Apakah saudara bersedia di dalam iman berjalan di hadapannya dan percaya bahwa Dia cukup bagi Anda? Apakah setiap kita percaya kepada Tuhan, Dia Allah yang benar-benar El Shaddai? Mari jawab di dalam hati kita. Kalau jawabannya belum, bertobat saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sepenuhnya percaya kepada Allah. Dialah Allah yang memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang maha kuasa dalam hidup kami.
Kami percaya punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat luar biasa. Kau telah memberkati kami dengan luar biasa pula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan doa pagi online ini. Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dengan tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.